suaranya ternyata nggak main-main loh. Pantesan. Tante Tikanya sudah di sini. Oke, aku invite sebentar ya. Nah, udah, oke. Siap. Allah, sosmed, ampun deh. Sorry tadi habis terawih, terus beritanya istirahat depan TV, and then kind of bablas gitu. Oke, nggak apa-apa Tante, nggak apa-apa. Kalau yang marah Henry aja nggak apa-apa deh, mudah-mudahan yang lain nggak marah. Dari tadi kita ngobrol tentang ini, tentang konser Suara Nostalgia yang nanti akan Tante hadiri juga. Gitu. Insya Allah. Ya, aku senang banget hari ini bisa ketemu dengan Tante Tika Bisono. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Aku senang deh akhirnya bisa face to face, bisa ngelihat gitu. Jadi dari tadi aku sudah sami-sami. And Andy yang muda, yang ceria, yang kece. Kece ya, aku seneng deh dipuji sama idola. Aduh, ampun deh. Apa namanya? Zaman dulu muka gue juga kayak Wendy loh, zaman dulu. Enggak, aku di YouTube lebih cakep. Makanya insya Allah nih nanti bulan Mei bisa ketemu dengan lagu-lagu hebat zaman dulu ya, Wen ya. Betul, gitu, ya. betul. Nah, ini yang join kan lumayan banyak nih Tante. Sebelumnya aku mohon izin panggil Tante dulu ya, karena kalau aku panggil Bu aku berasa kayak konseling deh. Ya, panggil gue Mbak aja kali, Mbak aja ya. Kayaknya kalau deh. Berasa kayaknya Wendy jauh di sana gitu ya. Jauh di sini. Aku takutnya nggak sopan nggak ya panggil Tante ya. Kalau panggil Ibu kayaknya aku kayak ada masalah apa gitu, pengen konsul ya. Nanti konseling deh kita gitu. Iya bener. Nah, teman-teman yang gabung, ini narasumber kita udah di sini nih. Aku diberikan kehormatan untuk panggil Mbak. Jadi mulai sekarang aku akan panggil Mbak Tika Bisono gitu ya. Jadi thank you. Oke, siap. Sangat membantu. Jadi buat sobat suara sangat membantu. Oke, siap. Jadi untuk sobat suara yang mau memberikan pertanyaan, nanti kita akan berikan waktu jika kita punya kesempatan. Soalnya kalau ini kayaknya pembicaraan bakal menarik ya, aku nggak akan kasih kesempatan buat kamu bertanya. Kalau aku senang bertanya, banyak sekali. Tapi kalau misalnya mau bertanya, boleh di kolom chat. Lalu tunggu tanda dari saya, kapan kamu bisa screenshot. Nanti kamu bisa screenshot untuk memenangkan gift tiket nonton konser Suara Nostalgia gratis. Oke? Nah, kita mau langsung nih nanya-nanya kepada Mbak Tika gitu ya. Mbak Tika, ini aku tahu ini flashbacknya akan jauh banget. Tapi ini masih jadi aku tuh selalu lihat Mbak Tika di TV gitu. Selalu lihat, tapi pada saat jadi narasumber, pada saat menjadi psikolog gitu. Iya, tapi kalau nyanyi aku udah jarang lihat banget gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau flashback ke belakang, karir musiknya Mbak Tika itu dimulainya sejak kapan gitu? Ini sangat menarik untukku sih. Yang mana duluan nih? Ini masih ada orang tadarusan nggak masukin ya suaranya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Okay, bisa jelas kok kedengaran. Oke. Iya, it went all the way back sebenarnya di tahun 78 ya, pas 3 SMA. 78. Kelas 3 SMA. Dan ketika itu ada acara Putri Remaja Indonesia, majalah gadis gitu ya. Terus aku salah satu finalis ceritanya dengan 19 orang teman-teman lain dari seluruh Indonesia. Dan ketika itu sama Menteri Pendidikan yang namanya Pak Daud Yusuf ya, almarhum. Sorry ya Pak, diomongin dia gibah dikit nih. Tiba-tiba nggak boleh aja, acara itu nggak boleh gitu ya. Karena sebelumnya acara itu ada jalan di catwalk itu di JCC ya, JCC itu kita dulu nyebutnya Balai Sidang. Itu jalan dari panggung di catwalk ke tengah gitu. Bayangin aja di tengah-tengah ditontonin JCC itu kan. Ya kalau nggak mental kuat ya kejeglek itu. Betul. Gitu.
Betul, iya benar. Tiba-tiba kita kan bukan pada Pragawati ya, kita ya masih SMA gitu ya. Nah ketika itu dilarang, tapi gadis langsung terus aja, pokoknya tetap jalan gitu kan. Nah kemudian akhirnya jadi vokal grup deh kita ber-20 gitu loh ya. Oh gitu. Jadi akhirnya buat vokal grup ya, pokoknya kita showtime tetap gitu ya kan. Habis itu karena aku bisa main gitar sama Yanti salah satu finalis, kita main gitar gitu yang 18 orang nyanyi, tapi aku juga ikut nyanyi juga solo gitu ya, pakai gitar sendiri nyanyi. Jadi dan kebetulan zaman itu aku lagi doyan-doyan naik gunung gitu, jadi ya berasa di camping gitu. Dan lagunya saya camping zaman dulu ya. Lagunya lagu Today gitu ya, Today dari Peter, Paul and Mary gitu ya. Nah, lagu tuh jadi ngetop banget gitu ya, tanpa sengaja aja. Dan sejak itu aku menarik perhatian seorang James F. Sunda gitu ceritanya ya. Terus didatengin lah aku ke rumah, didatengin sama James gitu, dan langsung masuk ke rekaman gitu Wen. Jadi nggak pakai buat demo jualan gitu, aku nggak ngalamin itu. Jadi langsung aku malah diciduk gitu ya, supaya mau masuk rekaman. Jadi waktu kelas 3 SMA itu juga gini toh rekaman toh, cool gitu kan. Ya kan sering lihat ya bintang-bintang kalau rekaman. Dan itu waktu itu ngebatin sih ya, kapan nih gue bisa kayak gitu ya, seru gitu ya kan. Jadi pas kejadian bener, cuma surprise aja ya. Ya Allah, gue nggak perlu jualan kayak orang-orang. Jadi dulu itu kan calon-calon bintang itu buat demo gitu loh Wen, buat demo lagunya. Terus dari satu label jual ke satu label yang lain gitu. Pokoknya kerja keras banget deh kita gitu ya. Karena kita perlu dapat pengakuan dari si label gitu. Nah, diakui aja belum tentu diterima loh zaman dulu loh Wen. Jadi benar-benar kita kerja keras gitu. Nah, aku kok tiba-tiba nggak perlu gitu tahu-tahu masuk gitu ya. Jadi I was like wow gitu ya. Nah, abis itu masuk ke LCLR ya, aku 3 kali lah ngisi Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors ketika itu. Habis itu berturut-turut pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra, nyanyi Melati Suci. Habis itu masuk ke albumnya dengan Chandra Darusman. Habis itu baru ada Suara Persaudaraan namanya ya. Jadi dulu itu kan ada We Are The World itu ya, yang banyak artis kumpul untuk kumpulin dana. Nah kita waktu itu ada Suara Persaudaraan namanya gitu ya. Dan itu ada 78 konsepnya sama, sama persis kayak Global Dog sama gitu ya. Tapi kalau waktu itu buat Femin Afrika, kita waktu itu buat ada 3, ada narkoba, kemudian ada anak jalanan, dan ada tabrak lari. Fenomenanya 3 ini gitu ya. Jadi aku kebetulan dapat lagu Hari Ini Dia Esok Siapa itu buat tabrak lari dengan grup Pahama ya. Kemudian yang buat anak jalanan itu sama narkoba, artisnya juga artis-artis giting gitu. Jadi sambil nyanyi buat orang, itu nyembuhin diri sendiri, lucu juga sih teman-teman. Wow. Jadi tapi itu sukses banget, gitu. Jadi waktu nah abis itu baru aku bersolo akhirnya gitu ya. Jadi setelah nemplok sana sini, akhirnya teman-teman produser udah sekarang giliran harus buat sendiri gitu. Nah yang pertama itu dengan Chandra, justru Chandra Darusman, judulnya Engkau Cintaku ya, albumnya dengan Denny Hatami dari Pahama. Baru abis itu solo ya, Pagi, dan akhirnya Ketika Senyummu Hadir itu yang terakhir tahun 92 gitu. Berarti yang kalau untuk generasiku ya, Mbak, kok tante lagi sih ya Mbak. Untuk generasiku justru yang paling aku ingat itu adalah lagu Ketika Senyummu Hadir. Aku ingat banget karena itu juga pernah jadi soundtrack, ada sinetron action gitu zaman dulu, Arwibowo atau apa gitu.
Aku ingat banget aku pernah nonton. Jadi selain sinetron itu lagu itu dibuat film layar lebar waktu itu. Oh, oke. Yang main lupa ya, tapi punya bintang-bintang remaja ke era itulah, dan filmnya sendiri sukses gitu ya, maksudnya yang nonton banyak ya. Film remaja tuh zaman dulu kan selalu digandrungi anak-anak muda gitu ya. Gitu, jadi aku juga bersyukur bahwa dijadiin film layar lebar gitu ya. Dan di sekolah-sekolah lagu ini dan lagu pagi itu sering dibawa untuk jadi lagu wajib, ada lomba vokal grup gitu ya. Itu sering banget gitu, dan aku tetap jadi jurinya yang gitu-gitu ya. So it's cool, it was really cool. Benar. Berarti ketika Senyummu Hadir ini malah menjadi album terakhir ya Mbak ya, yang paling sukses besar, iya kan ya? Kalau saya nggak salah tangkap tadi. Untungnya sukses besar ya, jadi album terakhir sukses. Dan yang buat gue norak kali ya, tapi ya memang ketika itu situasinya harus memaksa begitu. Justru pada saat top-topnya di atas, aku I quit ya gitu, men. My goodness. Jadi memang fenomenal sih waktu aku quit gitu ya. Aku bilang ke produserku, Mas Adi, I quit gitu. Jadi ini quit artinya memang benar-benar tidak mau ada album lagi, tidak mau tampil nyanyi lagi di mana, begitu ya? Urusan rekaman, ada kemarahan memang ketika itu ya kan. Ada situasi yang ya kalau teman-teman yang nggak ada pilihan, mereka tetap di situ ya. Bahkan kontrak-kontraknya zaman itu kan, misalnya sekali tanda kontrak 4 album gitu ya, atau sekali tanda kontrak tulisannya seumur hidup gitu ya. Nah, itu kasihan banget tuh ya. Jadi akhirnya si temanku akhirnya nggak rekaman-rekaman lagi karena gara-gara tulisan seumur hidup. Ya pokoknya jadi nggak dilepas kan sama labelnya, tapi labelnya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi zaman dulu itu adalah penindasan label gitu ya, yang kita tuh kayak udah di gitu zaman itu ya. Nah, tapi di Pro Sound tempatku berlabuh itu boleh 1 kontrak 1 album, boleh gitu. Jadi itu kebaikan luar biasa ya kalau boleh 1 kontrak 1 album gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang tersengsarakan lah gara-gara kontrak-kontrak ini. Nah, jadi ya ceritanya aku waktu itu marah karena belain teman-teman, pokoknya ngelihat mereka tuh kok nggak adil. Tapi ya dengan cara I quit itu ya darah muda yang menggelegak gitu ya. Jadi gua kesal nih sama kondisi kayak gini gitu. Kita tuh seniman-seniman yang ya Allah, kerjanya zaman dulu, zaman analog kan nggak kayak sekarang ya, apa-apa dimesinin gitu ya. Zaman dulu mesinnya ya langsung pita suara kita ini gitu ya. Tapi buatku itu justru lebih glorious, lebih respected gitu ya, daripada maaf ya buat teman-teman digital era mesin gitu. Jadi aduh, aku tuh sekarang rekaman pakai mesin bener-bener gue nggak mau autotune ya, aku bener-bener ngomong kayak gitu loh, men, gitu ya. Bahkan sempat jadi produser juga ya waktu itu untuk ajang cipta lagu anak. Pemenangnya ceritanya dialbumin, men. Ya, ini lagu-lagu anak tapi ya. Jadi aku masuk lagi dong ke studio setelah belasan tahun aku tinggalin gitu ya, yang namanya studio rekaman. Tapi aku dengan syarat gue nggak mau pakai autotune ya gitu. Nah, terus para penyanyi-penyanyinya ya sampai ada yang manggil tante loh, men. Tante, kita nggak pakai autotune ya gitu ya. Enggak apa-apa, nggak keberatan kan gitu. Enggak sih, tapi beneran gitu, men, dia nanya gitu. Terus aku bilang, because I trust your tape chord, I respect you, makanya nggak mau pakai autotune gitu ya kan. Jadi mereka latihan yang di pojok studio gitu ya, mereka latihan gitu ya. Atau mereka nggak puas gitu, tante boleh nggak take
ulang nanti gitu, dapat schedule lagi gitu ya. Nah justru aku melihat situasi seperti itu, itu lebih genuine, keartisan seseorang tuh lebih keluar gitu ya. Dan aku lebih menghormati cara itu gitu ya, daripada mesin yang bekerja kebanyakan gitu. Aku setuju Mbak, karena itu berarti respect diri sendiri sebagai seniman dan respect orang yang mendengar juga, jadi dua arah gitu ya. Jadi saling menghormati gitu. Makanya beda dengan kalau masyarakat yang karaokean misalnya ya Wen ya. Nah kan ada tuh yang direkam ya kan, pakai autotune, terus pastinya bagus lah ya. Tapi kan ini buat masyarakat biasa yang mungkin juga nggak bisa nyanyi, it's okay gitu ya kan, mereka bawa kenang-kenangan gitu kan. Tapi kalau buat artis, penyanyi, musisi yang memang dia dikasih talents ya, bakat oleh Tuhan gitu ya, lah kenapa kok merendah-rendahkan kemampuan itu gitu ya, kan cuman gara-gara biar cepat, biar 30 menit jadi. Nah aku agak susah tuh untuk berdamai dengan cepat-cepat 30 menit jadi, itu aku susah banget. Iya betul. Ya karena mikirnya artistry ya, elemen keartistikannya mana mungkin 30 menit jadi gitu ya. Kita zaman dulu kayaknya berjam-jam, berhari-hari kali gitu ya. Gitu Wen. Iya. Jadi karena perjuangannya lebih berat, aku harus bilang lebih berat karena sejujurnya memang lebih berat ya, Mbak ya, dengan industri rekaman yang dulu. Betul banget, betul banget. Jadi ibaratnya itu untuk kita jadi sesuatu yang memang layak diterima oleh masyarakat, layak dapat tempat di masyarakat. We have to really earn it ya. Kita benar-benar harus mempertaruhkan, memperjuangkan dan mendapatkan spot di tempat itu. Benar-benar itu kerja keras gitu ya. Jadi bukan easy come easy go gitu ya, kayak sistem digital sekarang gitu yang ya kepopuleritasannya juga kalau aku lihat nggak pendek, nggak panjang gitu ya kan. Jadi cepet tapi cepet just gitu ya, hilang gitu. Iya benar. Jadi sayang banget kan kalau emang mereka sangat talented, sayang banget. Aduh, lo kemana sih kok hilang gitu ya, gitu. Dan zaman dulu kita kan mana ada single, rata-rata kita kan album. Bayangin kan di studio album isinya 10 bejret itu Wen, bejret itu ya. Kalau sekarang kan single rilis ya. Ya Allah, dulu itu keluar masuk yang namanya studio, kita dengerin lagi di ruang monitor gitu ya. Setiap sound yang ditunjukin itu kita harus denger sendiri juga. Ada nggak yang flaws gitu ya. Jadi melatih juga ya pendengaran kita untuk tone sensitive gitu ya. Untuk tone sensitive itu kita terlatih gitu ya. Jadi melenceng dikit aja tuh nggak perlu operator yang bilang, kita bisa, aduh gue di sini kurang, tahu sendiri, betul, bisa sense sendiri ya. Jadi kan itu membantu teman-teman operator untuk kita self monitoring juga berjalan, self control juga ya kan, untuk pitching itu biar kita sendiri juga menjadi polisinya gitu ya kan, jadi polisi. Iya betul. Jadi bertanggung jawab untuk profesinya, Tante. Ya, berat ya. Kebayang berat ya, benar. Aku juga ngebayanginnya begitu. Tapi mungkin justru karena itu, karena perjuangannya juga lebih berat, terus karena lebih bertanggung jawab pada profesi, jadi akhirnya lagu-lagu yang dihasilkan pun bukan lagu-lagu yang mudah dilupakan gitu kan, Mbak? Jadi sehingga bertahun-tahun setelah itu pun masih tetap terngiang-ngiang. Betul aku banget. Harus jujur bilang, aku jadi, harus jujur juga bilang, siapa? Kenapa gitu? Ya, aku harus jujur bilang karena ada juga banyak kan sekarang platform, ada YouTube dan sebagainya gitu. Jadi orang bisa dengan gampang rekam lalu masukkan ke YouTube, dan sekarang orang targetnya itu hanya trending. Jadi kalau udah trending satu nih, oke nih. Permasalahannya adalah lagu ini masih akan diingat orang nggak 2 tahun aja deh. 2 tahun ke depan gitu ya, Mbak ya. Makanya ngejarnya kan quotes-nya berapa, likes-nya berapa gitu ya. Iya. Tapi kalau likes itu apakah kemudian ada apresiasi di situ? Gitu?
Ya kan, pertanyaan mendalamnya itu adalah apakah memang keartistikan dari lagu itu mengena nggak sih, atau ya gue suka aja nyanyi misalnya gitu ya, atau ya lagunya keren aja gitu. Nah kalau zaman dulu itu kita ngebahas aransemen aja ya, itu bisa loh. Misalnya kasusku tuh, boleh nggak gue setiap kali aransemen ada gitar akustik dong, ini telinga gue perlu nih denger suara gitar akustik. Ya tapi buat rekaman aja ya, nanti habis rekaman gitar akustiknya dihilangin. Kenapa sih nggak diadain aja gitu? Nah ini perdebatan kayak gini ya, ini terjadi gitu ya. Atau misalnya kita dengan komposernya misalnya ya, waktu itu dengan Mas Dadang S. Manaf tuh lagu Ketika Senyum Hadir itu, Mas ini lagu waktu buat lu lagi ngapain sih gitu ya, kita minta diceritain gitu ya. Iya, buat apa namanya, lu lagi jatuh cinta banget atau sekedar ya dapat wangsit buat, atau were you in love gitu waktu buat lagu ini gitu ya. Sampai diulang-ulang gitu Ketika Senyum Hadir. Emang siapa sih yang senyumnya gitu-gitu banget gitu ya. Kita tuh ngobrol kayak gitu. Iya. Kita nanya ke komposernya karena terus lo kenapa mikirin ini buat gue gitu kan ya. Tanya juga gitu ya. Iya. Nah, views atau pandangan dari komposer terhadap kita nih calon penyanyi itu juga membantu untuk proses penghayatan gitu. Ya jadi misalnya nih, aku sih udah lupa ya, tapi dulu Mas Dadang tuh, ya Tika tuh kan selalu alam, anak camping, anak gunung. Kayaknya kalau nyanyi yang cinta-cintaan nggak terlalu yang di situ, jadi kayak tersembunyi gitu ya, cinta yang tersembunyi. Jadi kalau dikasih lagu beginian terus dinyanyiin, jadi kayak apa ya, menyanyikan lagu cinta tapi gaya gue malu-malu gitu loh ya, karena gini-gini amat sih jatuh cintanya, gue kayaknya gak gitu deh gitu ya kan. Nah jadi katanya justru ada elemen yang memelodikannya itu ada unsur shy but sweet gitu. Nah coba penilaian kayak gini, coba Wen pikirannya penilaian kayak gini nih ya, itu terus kita harus pas rekaman shy but sweet gitu ya. Oke, gaya gue shy but sweet ya. Juga waktu itu lagu Ketika Engkau Cintaku gitu ya, itu yang buat Chandra Darusman. Terus kan judulnya kan aku protes waktu itu ya, aduh judulnya boleh nggak sih nggak terlalu meme, gue geli dengernya gitu ya, Engkau Cintaku gitu ya. Jadi even judul aja bisa jadi satu proses kreatif yang mendalam gitu ya kan. Dan aku yang sangat kehilangan proses itu di era sekarang tuh, itu yang kehilangan gitu ya. Jadi pembahasan mendalam itu kita tuh bisa loh berjam-jam di studio gitu ya. Ya kayak kalau nonton film apa namanya, filmnya Queen itu loh, kan ada tuh scene yang mereka berantem tentang Bohemian Rhapsody ya. Bohemian, lagunya Roger Taylor tentang mobilnya tuh loh kan, ini berantem mereka di dapur. Sementara Roger mikirnya ini lagu gue bagus gitu kan, sebenarnya yang lain pada menghina-hina gitu ya, mobil lah gitu-gitu ya. Jadi itu proses kreatif seperti itu sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang yang judulnya seniman gitu ya, karena dia perlu bukan hanya jump into the song, but you have to dive, harus nyelep. Betul. Setuju, benar-benar setuju. Ya, wow, menarik banget ya. Ini yang informasi begini nih yang kadang-kadang milenial sekarang ini kurang tahu gitu. Jadi proses kreatif dulu dan sekarang itu memang benar-benar sangat berbeda. Nah, sehingga rasa respect kita untuk penyanyi-penyanyi zaman dulu dengan penyanyi zaman sekarang tuh aku harus bilang berbeda ya, karena yang aku rasakan begitu gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang akan hadir di konser Suara Nostalgia, teman-teman akan menyaksikan penyanyi-penyanyi yang melalui hari-hari yang menyakitkan di dapur rekaman gitu. Betul.
Belum lagi temen-temen yang nggak bisa keluar dari kontrak yang menjerat itu, aduh itu kasihan. Betul. Jadi waktu itu aku makanya sebenarnya karena situasi politik politik musik rekaman sebenarnya gitu ya. Jadi ceritanya marah gitu terus, tapi ya itu agak-agak on gitu ya, agak-agak bego gitu. I quit gitu ya jadi. Nah, Mbak, ini maaf, ini